Pemirsa, api yang menghanguskan Gereja Betel Indonesia Basilea di Serpong sudah padam. Kebakaran yang terjadi pagi tadi sempat membuat panik pengurus gereja. Wah, gede banget tiba-tiba. Kebakaran menghanguskan lantai atas gedung GBI Basilea. Kebakaran terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, diawali dengan bunyi alarm dari pendetektor api yang membuat panik pengurus gereja. 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Asap hitam, ternyata ada kebakaran di... Lihat ini di dalam ruangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Gaby Natasha di Gereja Basilea Serpong. Gaby, bagaimana kondisi Gereja Basilea saat ini? Ya, Wilson, untuk kondisi terkini di Gereja GBI Basilea Christ Cathedral seperti yang Anda dapat lihat di layar kaca di belakang saya ini, bahwa sudah tidak ada lagi api ataupun asap yang mengebul dari kantor ataupun maksud kami dari gedung Gereja GBI Basilea Christ Cathedral, karena memang saat ini sudah tidak ada lagi api yang mengepul dan sedang dalam proses pendinginan oleh pemadam kebakaran. Dan untuk proses pendinginan sendiri, Wilson, dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari luar bangunan gedung dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan proses pendinginan dari dalam dikarenakan kondisi bangunan yang bisa berbahaya bagi petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, untuk informasi lainnya dapat kami sampaikan bahwa kebakaran terjadi pada pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 7.30 pagi, dan langsung dilakukan proses pemadaman 1 jam kemudian oleh para petugas pemadam kebakaran dengan mengerahkan sekitar 5 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan juga Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran sendiri, kami mendapatkan informasi bahwa adanya konsleting listrik di lantai 3 bangunan Gereja GBI Basilea Christ Cathedral. Dan untuk korban jiwa dari kebakaran ini juga kami mendapatkan informasi tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran terjadi sedang tidak ada kegiatan di dalam Gereja GBI Basilea Christ Cathedral. Wilson, kembali kepada Anda di studio. Ya, Gaby, apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran di Gereja GBI Basilea? Ya, Wilson, untuk penyebab kebakaran di Gereja GBI Basilea Christ Cathedral ini sendiri, kami mendapatkan informasi dari petugas kebakaran yang tadi kami sempat temui bahwa penyebabnya ya ini adanya konsleting listrik di lantai 3 bangunan Gereja GBI Basilea Christ Cathedral. Wilson. Baik, Gaby, lalu apakah saat ini pihak pemobil pemadam kebakaran tadi ada 3 yang dikerahkan untuk pendinginan ini, apakah ada tambahan, Gaby? Ya, Wilson, kami mendapatkan informasi bahwa untuk proses pendinginan ini tidak ada mobil pemadam kebakaran tambahan. Seluruhnya dari pemadaman hingga pendinginan ada 5 mobil unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan dan juga mendinginkan Gereja GBI Basilea Christ Cathedral. Wilson. Baik, terima kasih Gaby Natasha atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, warga Gresik menyambut sukacita kepulangan pasien sembuh dari COVID-19 setelah 1 bulan dirawat di puskesmas. Untayan bunga dan sembako disiapkan oleh warga untuk memberikan semangat. Kepulangan Muhibah, warga desa Randu Boto, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, disambut haru tetangga dan keluarga. Sebagai ungkapan puji syukur, warga juga memberikan untayan bunga, sembako, dan tak henti-hentinya melantunkan sholawat. Bahkan sebagai ungkapan bahagia, keluarga pasien secara spontan membagikan uang kepada anak-anak dan ibu-ibu yang menyambut kedatangan Muhibah. Muhibah mengakui sambutan hangat keluarga dan tetangga menjadi penyemangat hidup yang tak ternilai. Mana? Alhamdulillah, tidak ada keluhannya apa-apa. Sehat. Bu, selama dirawat di sana gimana, Bu? Tim medis dan lain sebagainya? Iya, nggak apa-apa, esa-esa. Bagus, tamat kita. Bagus, Layanannya.
Sebelumnya Muhibah sempat dinyatakan positif corona usai mengikuti tahlilan di kampungnya. Kemudian dirawat di Puskesmas Sekapuk, Ujung Pangkah selama 1 bulan. Hingga 26 April sebanyak 785 kasus terkonfirmasi positif di Jawa Timur. 557 orang dirawat dan 140 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan pasien dalam pengawasan sebanyak 2.681 pasien dan 18.350 berstatus orang dalam pemantauan. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia saat antri pengobatan bidan di Jawa Tengah, sementara di Madiun, Jawa Timur, 1 orang meninggal saat mengemudi mobil. Belum diketahui penyebab kematian 2 jenazah tersebut, namun penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan standar protokol COVID-19. Tangisan seorang istri dan anaknya tak berhenti melihat jenazah suaminya, SG, diangkut petugas ke ambulans. Warga desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah ini meninggal dunia saat menunggu antrian di rumah bidan. Pria berusia 48 tahun ini datang ke bidan bersama istri dan anak karena sesak nafas selama 2 hari setelah pulang dari Tangerang, Banten. SG merupakan buruh bangunan yang tiba di Grobogan pada hari Kamis. Terus selang 2 menitan sekitar langsung kejang, terus ditidurkan oleh keluarga. Terus saya cek kondisinya sudah tidak bernyawa. 1 hari yang lalu jam 12 datang sendiri, datang dengan istrinya dengan keterangan tidak ada keluhan apa-apa. Datang dari Tangerang. Jenazah SG dibawa ke RSUD Sujati Purwodadi, Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur, seorang supir meninggal dunia di dalam mobil di kawasan selatan exit tol Dumpil. Korban merupakan pengemudi mobil rental yang disewa untuk menjemput santri di Pondok Temboro. Saat berhenti di lampu merah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban sudah meninggal dunia. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban, Madiun untuk memastikan penyebab kematian. Penanganan jenazah dilakukan sesuai protokol COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri dan penyemprotan disinfektan. Tim Liputan iNews melaporkan. Peran tim medis dalam penanganan corona ini memang begitu besar, mulai dari merawat, menyembuhkan, dan bahkan mengurus jenazah saat pasien meninggal. Sayangnya di sejumlah daerah di tanah air, tim medis justru mendapat diskriminasi dari oknum warga. Sementara di belahan dunia lain, tim medis mendapat penghormatan tertinggi dari masyarakatnya dan menjadi pahlawan. Pemirsa, usai jeda kami akan membawa Anda mengunjungi masjid unik di bibir pantai Kota Gresik. Tetaplah di iNews Siang.